Assalamualaikum warahmatullah. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, semuanya rugi. Begitulah gaya bahasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita ini semuanya rugi. Allah bersumpah demi makhluk yang besar bernama waktu sampai diulang 6 kali, menunjukkan bahwa kita berada di ruang waktu. Betapa pentingnya waktu. Pentingkah waktu dalam Islam? Ya. Mana buktinya penting? Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat apa yang akan ditanya kepada kita? Nikmat yang pertama ditanya nanti adalah nikmat waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kaki manusia pada hari kiamat tegak berdiri di padang mahsyar hatta yus'al an arba', sampai di soal 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah, umur. Umur adalah waktu. Orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka adalah filsafat materialism. Materi, benda, duit. Sedangkan Islam mengajarkan waktu adalah tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi tenggelam matahari, kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib, ada yang disiap-siapkan, dicatat-catat, menerima tamu. Habis itu sholat isya berjamaah. Habis sholat isya, ini sekarang kita bertemu dalam majelis kajian pekanan setiap Selasa malam Rabu. Habis kajian, tanya jawab. Habis tanya jawab, nanti akan rekaman buat series dengan Ustadz Salim Afillah. Datang sekarang ke Pekanbaru. Malam ini akan direkam. Besok subuh, kajian Riyadhus Shalihin. Habis subuh, jam 7, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 siang, jam 4, jam 6. Ada tamu yang datang karena saya khususkan hari Rabu. Jadi setiap waktu ini kita akan ditanya, dituntut. Maka susunlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu kosong, luang, hampa. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima. Innal insana lafi khusr. Kenapa habis cerita waktu langsung rugi? Waktu rugi. Kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Rugi. Innal insana, manusia semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang rakyat jelata rugi, yang kaya raya rugi, yang miskin papa rugi, yang penguasa rugi. Semuanya rugi. Innal insana. Di sini ada penekanan mana? Pertama, inna, sesungguhnya. Yang kedua, la. La kalau dia panjang, la, tidak. Tapi kalau pendek, la, sungguh. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh pasti akan kutambah. Makanya baca Quran yang betul. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu tidak akan kutambah. Nauzubillah. Maka betulkan makharijul huruf, betulkan matnya, betulkan panjang pendeknya supaya tidak salah. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Al-Quran. Jadi di dalam ayat yang kedua ini ada penekanan makna. Ayat yang pertama penekanan makna sumpah. Wal asr. Ayat yang kedua, inna lah. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin. Semuanya rugi. Begitulah gaya bahasa
Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat kita bahwa kita ini semuanya rugi. Kita kalau diponis orang, kamu rugi, kamu rugi, kamu rugi, kamu rugi, otomatis kita penasaran. Lalu yang beruntung siapa? Apa hubung kait antara waktu dengan rugi? Karena orang yang tidak menggunakan waktunya, mengisi waktunya, menyia-nyiakan waktunya, dia adalah orang yang paling rugi. Menurut siapa? Menurut Islam. Menurut Barat. Orang Barat menghargai waktunya per jam. Mencuci piring, ngelap garpu dan sendok, mencuci gelas, menyusun menata di atas meja, dihargai 1 jam 5 ringgit di Malaysia. Waktu zaman saya kuliah dulu sebelum ke Maroko, tahun 2003, sekarang sudah 2024, itu 20 tahun yang lalu. 1 jam dihargai 5 ringgit, kerja kasar, buruh, karyawan. Bagaimana dengan pengacara? Bagaimana dengan orang-orang yang berilmu, guru-guru besar? Bagaimana dengan artis-artis? Harganya dibayar per menit konsultasi. Ada podcast dukun diwawancarai, 1 konsultasi 5 juta. Kalau dipanggil ke rumah 50. Waktu. Padahal penipu, pembohong bekerja sama dengan jin, hantu, setan. Begitulah orang menghargai waktu. Orang Barat prinsipnya time is money, waktu adalah uang. Habis waktu berarti hilang uang. Maka dalam Islam diajarkan innal insana lafi khusr. Waktu kamu semuanya adalah rugi. Setelah kita dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, kita tidak mau rugi. Lalu yang untung siapa? Masuk ayat ketiga. Illa. Ini bukan berarti no exception. Bukan berarti tidak ada pengecualian. Ada. Yang tidak rugi siapa? 1. Illalladzina amanu. Yang pertama yang tidak rugi, poin ke-6 adalah aman. Orang yang beriman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Itulah orang yang tidak rugi. Bagaimana dengan orang kaya? Membuatkan asrama fakir miskin, memberikan beasiswa, tapi dia tidak beriman. Orangnya baik. Maka dalam Islam, fit and proper test pertama adalah iman. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, di akhirat dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia rugi. Kenapa rugi? Karena semua amalnya sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum, amal mereka gugur. Ketika kita mati nanti, semua amal kita diperlihatkan di depan mata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah biji sawi. Ini amalmu. Tapi lalu kemudian amal itu dihembus. Haba'an mansura. Seperti debu yang ditiup angin. Tak bermakna sama sekali. Itulah kerugian. Ada orang tidak bisa minum. Kenapa tidak bisa minum? Karena tidak ada air. Gurun pasir, panas, kering kerontang. Tidak bisa minum. Rugi. Tapi yang paling rugi adalah orang yang ada air di depan matanya. Manis, ada gulanya, dan dia tidak bisa minum. Ada kepiting, ada cumi, ada seafood, tapi dia tidak bisa makan. Mohon maaf, yang kebetulan penyakitnya saya sebutkan, yang tersinggung. Inilah orang yang rugi. Maka kita jaga kesehatan. Ada orang yang mati, mungkin dia rugi karena tidak ada waktu. Tapi ada orang yang hidup
masih berada di dalam ruang dan waktu, tapi dia tidak memanfaatkan waktunya, innal insana lafi khusr. Tapi ada pengecualian. Siapa dia? Illal ladzina amanu. Orang beriman tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena dia akan dibalas nanti di akhirat dan dia akan masuk surga. Kalau dia punya dosa, dia diampunkan Allah, taubat nasuha, dan dia akan bersama kekal abadi dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi